aku Ersa Liliana Hafiz. Perkenalkan, nama aku Priscilla Zifara Latifah. Perkenalkan, nama aku Rasia. Perkenalkan, nama aku Naila Rizkia. Perkenalkan, aku Adelia Putri Syakila. Kami semua dari kelas 9F. Jadi di sini kita bakal ngadain apa nih Kak? Podcast. Hai Cipers, Cipika, Cipiki, Lovers. kembali lagi di podcastnya Cipika Cipiki. Hari ini kita bakal kedatangan narasumber dari SMP Negeri 1 Kelapa 2. tepatnya di kelas 9F nih. Penasaran gak sih siapa aja narasumbernya? Yuk kita panggil. Halo. Selamat siang. Iya. Kalau boleh tahu, namanya siapa nih? Mau nama malam apa nama siang? Nama pagi deh, ada nggak nama pagi? Kalau nama pagi itu ya, mamaku kan sering marah-marah nih ya. Iya. Jadi kalau misalkan di rumah itu kakak gerak muda sekolah gitu. Jadi kalau pagi-pagi itu dipanggilnya kakak. Terus kalau siang nih Kak, ini kan siang. Kalau siang dipanggilnya biasa sih Ersa ya. Malam mau tanya. Malam ya, malam apa Kak? Kalau orang malam Jessica. Jessica. Udah iya Jessica yang Bu Dedah namanya. Kalau yang sebelahnya nih kalau boleh tahu siapa ya? Oh iya, nama aku tuh Priscilla Zifara Latifah. Biasa juga dipanggil Silati. Juga dipanggil. Iya. Panggil sayang boleh gak? Iya boleh. Ya udah, langsung aja nih Kak ya ke topiknya Kak. Iya. Sebelumnya kita mau nanya dulu nih. Kan Kak Cila sama Kak Ersa itu kelas 9 ya? 9 apa sih Kak? 9 M. Biasa sama Kak Cila. Sekarang tuh kurikulum merdeka kan? Iya. Terus tuh kayak kita kan sampai kelas 9 nih mau lulus sekolah gitu, pasti pusing banget sama yang namanya tryout, ujian, lain-lain, lulus-lulusan ya kan. Terus nih untuk materi yang sekarang nih di kurikulum merdeka itu ada mapel apa aja sih yang bikin mumet gitu? Kalau dari aku sendiri ya, mapel yang paling bikin mumet itu adalah MTK ya pastinya. Dari kelas 7, 8, 9, SD juga MTK bikin pusing. Pokoknya MTK kalau jadi orang bonyok. Ya pasti sih ya Cipers ya. Jadi Cipers juga pasti ngerasa pusing gak sih sama MTK gitu kan, yang namanya hitung-hitungan orang tuh pada males ya. Terus juga selain MTK nih, walaupun kita orang Indonesia tapi agak mumet ya belajar bahasa Indonesia ya, kayak Kenapa tuh Kak? kayak ribet banget gitu, daripada kita orang Indonesia tuh belajar bahasa Indonesia gitu. Terus kalau misalnya dari Cila gimana Cila? Kalau dari aku sih sama sih MTK, terus ada bahasa Indonesia. Itu aduh, Pusing sih ya. kita tuh orang Indonesia tidak perlu belajar lagi bahasa Indonesia. Ya udah namanya juga. Tapi tuh buat bahasa Indonesia tuh bukannya cuma belajar tentang poster gitu-gitu ya Kak, atau ada lagi gitu kayak selain teks. Kalau betul apa sih yang susah gitu? Ada lagi sih. Lagi booming. Iya, lagi booming. Kalau lagi booming nih sekarang nih kelas 9, ini dari A sampai Z. Sampai Z itu mereka lagi pusing-pusingnya mikirin patrilineal sama matrilineal. Baru denger gak sih? Apa sih? Apa sih? Kalau misalkan patrilineal itu apa sih ya? Kalau patrilineal itu adalah sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ayah gitu. Jadi kayak ya Jadi kayak ada gitu ya tiap daerah apa gimana gitu. Ada pasti ada. Terus kalau yang satunya Kak, apa tadi aku? Matrilineal. Matrilineal itu apa Kak? Kalau matrilineal itu kan kebalikannya dari patrilineal. Jadi matri itu adalah perempuan, lineal itu adalah garis. Jadi garis perempuan gitu. Jadi mengikuti garis dari seorang ibu atau perempuan dalam keluarga. Jadi gitu Cipers, di Indonesia itu menerapin sistem kekerabatan yaitu Patrilineal dan matrilineal. Itu ya Cipers, tadi jelasin lagi Kak ke kamera Kak. ya, jadi kalau sistem matrilineal itu sistemnya garis keturunannya mengikuti ayah kita. Terus hak intinya tuh di anak laki ya. kalau misalkan matrilineal juga sama aja tapi sebaliknya dari ayah. Jadi Ada contohnya ibunya. Ada sih. Kalau misalkan dari matrilineal sendiri tuh contohnya dari suku Minangkabau. Ya, suku Minangkabau itu dia mungkin pernah denger ya kalian yang namanya tuh laki-laki dilamar sama perempuan. tuh asing gak sih kalau kata-katanya kayak
kan di setiap daerah, setiap suku tuh pasti yang dibeli atau yang dilamar tuh perempuannya ya. Kok di Minangkabau bisa jadi cowok? Karena itu posisi perempuan tuh bisa dibilang lebih apa ya? Iya, lebih tinggi gitu. Jadi perempuan lah yang melamar laki-laki. Terus juga kalau misalkan di suku Minangkabau itu pewarisnya adalah anak perempuan, bukan anak laki-laki. Karena kita biasanya tuh pewaris adalah seorang laki-laki kan. Jadi Terus kalau buat di salah satu contoh yang nerapin sistem patrilineal itu apa? Kalau yang nerapin kolonial itu contohnya tuh dari suku Batak ya. Itu ya sama kayak maternal tadi, tapi bedanya itu anak laki yang lebih tinggi. Terus kalau buat ini deh, biasanya kan di nama lengkap setiap anak tuh belakangnya ada yang ikutin marga gitu. Iya, itu suku Batak. Batak. Iya, suku Batak. ya kayak marga Sihotang gitu. Itu ngikutin dari ayah. Itu patrilineal. Tapi kalau yang dari ibu ada kak marganya? Ada, itu suku yang matrilineal juga ada. Jadi mau marga, warisan atau apapun itu jatuhnya ke perempuan atau ibu. Paham. Paham gak nih? Terus kak mau nanya lagi nih, kira-kira di setiap daerah tuh kan punya sistem kekerabatan patrilineal sama matrilineal kan? Nah terus kalau misalnya kita nih punya anak gitu, atau kita yang awalnya tinggal di Minangkabau, terus kita pindah jadi tinggal di Batak ada di Batak gitu. Itu tuh kita tetap ikutin sistem kekerabatan yang mana? Yang dari Minangkabau sendiri atau yang dari Batak? Karena kan posisinya kita udah pindah rumah gitu. Kalau itu sih tergantung keluarganya sendiri, sampai mereka gimana. Jadi bebas gitu ya? Iya, tergantung kesepakatan keluarga sih mau ikutin yang mana. Nah, Menurut kalian apa sih sistem kekerabatan patrilineal sama matrilineal yang ngaruh di kehidupan? Kalau misalnya yang ngaruh dari kehidupan kita itu contohnya di Banten itu kan banyak orang Batak ya. Itu kita sering ketemu sama orang-orang yang punya marga. Itu menurut aku ngaruh banget sih. Jadi dari namanya aja kita udah tahu wah ini suku apaan nih. Ya kan? Jadi kita udah tahu kalau misalnya orang yang bermarga itu biasanya kebanyakan dari suku Batak. kalau misalnya kita kan tinggalnya di daerah Banten ya. Nah untuk daerah Banten sendiri tuh menerapkan sistem kekerabatan patrilineal atau matrilineal? Itu sih kan suku asli itu suku Baduy ya. Terus suku Baduy itu tidak mengikuti sistem kolonial ataupun matrilineal. Ya, jadi kalau Baduy itu punya sukunya tersendiri, bukan matrilineal atau patrilineal. Jadi kalau misalkan kekerabatan tuh sebenarnya ada 3 sistem. Jadi patrilineal, matrilineal, sama paternal lagi. Maternal Baik sekali ya. baru apa gimana kayak itu? Enggak, emang udah dari dulunya ada sih. Cuman di materi bahasa Indonesia tuh cuma ada Iya, matrilineal sama patrilineal. Karena kan kalau paternal itu dia sukunya maksudnya kekerabatan itu adil. Oh, jadi Dua-duanya iya. nah kak, untuk aku mau nanya boleh kan tentang suku-suku gitu. Jadi kalau untuk suku Betawi tuh dia lebih nerapin sistem kekerabatan patrilineal atau matrilineal sih? Kalau misalnya suku Betawi itu, kalau misalnya suku Betawi itu dia kebanyakan pakainya sistem patrilineal ya. Karena kalau suku Betawi itu merasa bahwa laki-laki kedudukannya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Jadi sama aja kayak suku Batak, tapi dia nggak main marga kan kalau Betawi itu. Jadi cuma kedudukannya aja lebih tinggi dari perempuan. Oh, jadi dia sama kayak Batak ya, cuman bedanya Iya. Betawi nggak pakai marga. Iya, karena kan mereka nggak begitu menerapkan marga kan nama keluarga. Cuman kalau misalnya nih kita dari suku Betawi gitu, terus kita tuh kan emang nggak mengharuskan pakai marga atau nama belakang dari laki-laki dari ayah ya, itu tuh boleh kan? Misalnya kita mau ikut nama belakang ibu gitu, itu boleh? Boleh aja sih. Jadi bebas ya gitu? Iya boleh. Iya. Kayak diwajibkan dan nggak nggak harus pakai juga gitu. Jadi nggak semua suku atau daerah menerapkan sistem ini ya? Iya, nggak semuanya. Jadi beda-beda.
Tapi yang paling banyak itu memakai kekerabatan patrilineal. Oh, jadi ngikutin marga ayah. Iya, kalau mata tuh kita jarang denger gitu kan kalau di Tangerang. Ini Cipers kayaknya paham banget gak sih sama penjelasannya? Ih, pasti dong. Aduh, kita nggak sia-sia nih ngundang narasumber dari kelas F. Ih, Pinter sekali. iya penjelasannya bener-bener Masuk. paham di otak. Iya ini mantep deh ini. Oke Cipers, gitu aja podcast dari Cipika Cipiki. Nah ini tuh kita harus berterima kasih kepada Bu Deda yang telah memberikan materi podcast pada hari ini, karena kalau Bu Deda nggak ngasih tugasnya kayak kita nggak bakal paham nggak sih Nay tentang sistem kekerabatan. Jadi makasih juga ya buat Tesila sama buat Ersa, karena tanpa mereka berdua kita nggak paham gitu. Karena kan kita secara lagi podcast gitu kan, jadi kita nanya apa yang nggak kita tahu. A few moments later. Halo guys. Ikutan dong. Wait a minute. Who are you? Ini podcast kita berisi banget anjir. You didn't have to cut me off. Like that. Like I can never. Thought we were nothing.